guys, ketemu lagi dengan gue Lady Sofi. Dan kalian tahu kan gue lagi bawa motor apa? Iya benar, ini adalah motor Vario 160cc. Wah mantap banget kan. Kali ini gue bawa motor yang apa ya, transisi perubahan cc nya lumayan ketara nih, dari 125 150 ke 160. Mantap. Kalau untuk look dari atas kayak gini, waktu pas gue bawa sih ya, gue sih ngeliatnya kayak masih Vario yang masih kayak Vario yang lama-lama. Karena kalau untuk bagian headlamp atas ini dia memang masih pakai apa ya, Vario yang lama ya, lebih ke Vario yang lama ya. Dan satu lagi guys, sebelum gue lanjutin konten ini, sorry gue nggak pakai sarung tangan dikarenakan gue masih habis impusan, terus tangan gue juga lagi banyak banget keringat, jadi lebih ke gue nggak bisa kalau misalkan pakai sarung tangan dan tangan gue tuh keringetan banget. Nah jadi kali ini gue mau review motor Vario 160. Dan ini yang gue gunain adalah varian ABS nya guys. Untuk temen-temen yang cari Vario 160, untuk yang ABS itu ada 3 varian warna. Warna putih, warna hitam doff, dan hitam glossy. Sisanya itu untuk varian Vario yang non ABS. Nah untuk Vario 160 sendiri, ini Vario nih, yang bedain 160 atau enggaknya itu untuk bagian depannya guys. Gitu. Untuk bagian depan dia lebih gembung, lebih pipinya tuh lebih gede, ada sisi kotaknya. Jadi kalau untuk sisi kotaknya itu tuh kelihatan lebih apa ya, dia bisa dibilang kayak moge gitu ya. Kalau anak zaman sekarang sih moge ya guys ya. Nah untuk di 160 sendiri, dari uji yang gue gunain kali ini, kita bakal lihat gimana sih tarikannya kalau kita gunain di jalanan tinggi atau menanjak, dan gimana sih tingkat pengeremannya juga. Terus kalau keunggulannya dari yang ABS atau non ABS itu apa aja perbedaannya, kita bakal kulas di sini ya guys ya. Nah untuk motor Vario 160 ini, walaupun bodinya bagian depannya itu besar, tapi dia bisa untuk nyalip satset ya guys ya tuh. Karena tarikannya lebih enteng, lebih mudah membuat kita narik tenaganya sih. Kenapa? Karena mesin Vario 160 ini sama aja kayak mesin PCX yang 160 guys. Tuh, dengan mesin PCX yang kapasitasnya 160 menggunakan bodi Vario yang enteng dan ringan ini, jadi bikin tarikan itu makin enak ya guys ya, makin gak kerasa. Tuh, ini untuk di tingkat kemacetan aja kita masih bisa nyalip sana sini, nggak susah nyalip. Tuh, oke. Karena emang bodi belakangnya masih slim dan bagian depannya aja yang sedikit gemuk, jadi kalau misalkan di tingkat keramaian kayak gini kita masih sedikit bisa mengecohkan perjalanan lah ya. Next untuk bagian pengereman di Vario 160 sendiri itu ada yang bagian pengeremannya berbeda guys. Dan untuk bagian shock, kenapa sih kok shocknya shock belakangnya cuma ada 1? Kalau itu sih menurut gue nggak masalah sih, tapi lebih ke fungsinya. Oke guys, jadi ini kita bakal coba gimana kalau Vario 160 kita bawa ke jalur tinggi gitu ya. Kita coba ke tempat yang tinggi karena ini tinggi banget. Kita coba tarikannya gimana. Wow, ternyata untuk tenaganya dia naik ke atas itu lebih kerasa dan bisa. Wow, ini terjang sekali sih ya, tapi dia masih sanggup. Tuh, mantap. Untuk tarikannya ini kenceng banget gitu.
Oke, kita bisa lihat dari looknya. Untuk Vario 160 ini kelihatannya lebih gagah. Kenapa? Karena untuk bagian kaki-kakinya sudah terlihat gagah ya guys ya. Kita lihat, kalian bisa lihat dari bagian kaki-kaki depan dan belakang. Karena apa? Karena dari Honda varian 160 ini sudah menggunakan kaki-kaki dengan volume yang lebih besar. Untuk bagian depan menggunakan 100/80, dan untuk bagian belakang sudah menggunakan ban dengan ukuran 120/70. Jadi ini sudah lebih gambiot ya, kalau bisa dibilang tuh gambiot. Nah, tadi kalian juga sudah lihat waktu pas Shopee bawa, untuk kaki ini tidak mentok ya guys ya, karena untuk bagian bawah ini lebih luas, dan untuk bagian depan pipi-pipi ini yang bikin looknya lebih kelihatan besar nih, karena ada si kotak ini yang bikin gemuk gitu. Dan ada lagi tambahan pelengkap adalah visor, tapi lucu ya, ini biasanya visornya di atas, taruhnya di sini jadi agak kelihatan lebih lucu. Dan next, ini untuk bagian headlamp atasnya masih sama kayak Vario yang lama. Untuk bagian spion dia udah ya lumayan lah besar, jadi looknya lebih kelihatan gitu. Terus untuk bagian warnanya ini, kalau menurut gue warna putihnya tuh agak putih bunglon ya, karena kalau misalkan kalian lihatnya langsung itu lebih elegan. Kenapa? Karena ini kayak putih ke kuning-kuningan gitu ya guys ya. Untuk bagian bagasinya guys, kalau kalian naruh ini di sini dia masih bisa mental-mental sih, tapi kalau untuk naruh barang-barang kayak kunci atau apa di sini dia nggak akan mental-mental. Kenapa? Karena ini lebih jauh. Terus untuk bagian sini dia kalau misalkan mau charger ini bisa. Terus ini kan 1, 2, nah dia bisa lebih gede nih, jadi kalau masukin barang dia buat tuh jauh gitu ya guys ya. Kalau misalkan mau ngecas juga di sini udah ada, jadi worth it banget untuk kalian yang butuh tenaga lebih ini.